Terima kasih atas kehadirannya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Posko Perubahan dan Perbaikan. Kami sengaja mengundang para jurnalis sekalian untuk menyampaikan perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi kita. Ini baru pertama kali saya masuk ke tempat ini, karena ini mungkin karena kesekian karena saya ini bukan siapa-siapa. Tapi bila bisa membunuh saya. Kalau itu urusan Pak Muldoko sendiri atau Presiden Jokowi. Saya cuma bertanya atau bertanya-tanya apa ya orang yang menjabat KSP. Tentu saja sekarang ini pemerintahan Pak Jokowi sedang fokus untuk menangani pandemi dan krisis ekonomi. Tentu harus perlu mendapat perhatian penuh dari staf-stafnya, termasuk Kepala Staf Kepresidenan. Kira-kira kalau Pak Muldoko juga menjadi Ketua Umum Partai Abal-Abal, yang pasti akan panjang ceritanya, karena kami melawan sampai akhir. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara dan pasti rame. Kira-kira bisa fokus gak dia menjalankan tugasnya sebagai KSP? Menurut saya ini merugikan Pak Jokowi. Pastilah mengganggu kinerja Pak Jokowi. Oh iya dong, kami akan melawan every step of the way. Jadi nggak bisa dibiarkan orang-orang begini. Begal partai semacam ini nggak bisa dibiarkan. Jadi silakan aja. 487 KTUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Alasan KSP Muldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150 G 2021 PT UN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021. Begal Partai Demokrat dan keprihatinan ratusan purnawirawan TNI atau Polri. Begal, termasuk begal Partai Demokrat, tentu bukan hak konstitusi. Tidak ada satupun landasan konstitusi yang membenarkan tindakan begal. Begal adalah tindakan perampasan atau pengambil alihan tanpa hak terhadap suatu proyek. Gugatan Jenderal Muldoko atas kepemimpinan Partai Demokrat, benarkah itu hak konstitusi Muldoko? 16 kali gugatan Muldoko selalu kandas, menunjukkan secara konstitusi gugatannya ditolak. Ini berarti Muldoko melakukan upaya perampasan secara tanpa hak atas kepemimpinan Partai Demokrat. Seperti kita ketahui, kepengurusan yang sah Partai Demokrat sampai dengan saat ini di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meskipun Muldoko adalah mantan Kepala Staf TNI AD, mantan Panglima TNI, tapi bagi Partai Demokrat Muldoko bukan siapa-siapa. Muldoko bukan kader atau anggota Partai Demokrat. Dalam pandangan banyak orang, KLB di Deli Serdang tidak pernah ada, sehingga tidak perlu kita berbicara ada atau sah dan tidaknya pelaksanaan KLB tersebut. Sehingga menjadi aneh, ada orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba merasa menjadi ketua umum lalu melakukan gugatan. Sungguh itu bukan hasil pemikiran akal sehat. Apalagi tersiar kabar bahwa para peserta KLB di Deli Serdang tersebut hadir karena dijanjikan sejumlah uang.
maka tidak ada kata lain bahwa hasil Kongres luar biasa adalah luar biasa tidak sah. Sekarang Muldoko mengajukan PK ke MA atau upaya hukum yang ke-17. Bila proses hukum di MA benar-benar dilakukan secara fair, maka diyakini PK Muldoko akan ditolak oleh MA. Sebab pengangkatan Muldoko luar biasa tidak sah serta tidak memenuhi pikiran akal sehat. Apalagi upaya hukum Muldoko untuk merebut Partai Demokrat telah 16 kali gagal total. Terlepas dari kenyataan bahwa prestasi yang pernah disandang oleh Muldoko sebagai Kepala Staf TNI AD atau Kasat dan Panglima TNI adalah berkat jasa dan pengangkatan SBY, Presiden RI waktu itu. Dan semua orang tahu SBY adalah ayahanda AHY. Maka upaya Muldoko tersebut bukanlah tindakan berbudi, apalagi bila dikaitkan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Muldoko ibarat kacang lupa kulitnya, dia membabi buta menikam orang yang telah membesarkannya. Maka tidak heran dan wajar kemudian apabila sejumlah ratusan senior, sejawat, dan junior-junior Muldoko yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri serentak menyatakan kekecewaan dan keprihatinan atas tindak Muldoko dalam upaya mengkudeta atau membegal Partai Demokrat. Mereka menilai sikap Muldoko tidak mencerminkan kepatutannya sebagai purnawirawan TNI, terlebih sebagai purnawirawan perwira tinggi. Apalagi mereka melihat fenomena di berbagai media termasuk media sosial yang dipadati ungkapan kekecewaan dan bahkan hujatan yang ditujukan kepada Muldoko. Para purnawirawan perwira tinggi TNI Polri ini juga memberikan dukungan penuh kepada para hakim MA untuk mengambil keputusan sesuai norma hukum yang membela keadilan dan kebenaran sejati untuk rakyat dan negara. Sebenarnya Partai Demokrat tidak perlu khawatir pada tindakan yang dilakukan Muldoko tersebut. Melihat fakta-fakta yang terungkap, maka kemungkinannya MA akan menolak upaya PK Muldoko. Namun seperti yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ketika membongkar modus para hakim tidak berintegritas yang suka bermain dengan putusan pengadilan, CNN Indonesia 20 Maret 2023, maka persidangan PK di MA saat ini ibarat ruang gelap yang sangat diragukan dan dikhawatirkan rakyat. Hal inilah yang perlu diwaspadai oleh Partai Demokrat. Apalagi Muldoko menggandeng pengacara super hebat dan cerdas, Yusril Iza Mahendra, yang menggambarkan gayung bersambut dengan yang diungkap oleh Mahfud MD terkait kemampuan Muldoko membayar itu semua dan juga siapa di belakang dia. Ingat, jarak antara Muldoko dengan penguasa istana begitu dekat, hanya sehembusan nafasnya dari hidungnya. Waspadalah. Terlepas dari kenyataan bahwa prestasi yang pernah disandang oleh Muldoko sebagai Kepala Staf TNI AD atau Kasat dan Panglima TNI adalah berkat jasa dan pengangkatan SBY, Presiden RI waktu itu. Dan semua orang tahu SBY adalah ayahanda AHY. Maka upaya Muldoko tersebut bukanlah tindakan berbudi, apalagi bila dikaitkan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Muldoko ibarat kacang lupa kulitnya, dia membabi buta menikam orang yang telah membesarkannya. Maka tidak heran dan wajar kemudian apabila sejumlah ratusan senior, sejawat, dan junior-junior Muldoko yang tergabung dalam